Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Galaksi. Kata itu seringkali kita dengar, entah melalui teleskop yang mengarah ke angkasa, atau dalam diskusi ilmiah yang membahas bagaimana alam semesta ini tercipta. Namun, bagi banyak orang, galaksi hanyalah kumpulan bintang yang terlihat berserakan di langit malam, atau bahkan hanya sebuah kata besar yang terdengar misterius. Tapi, apakah kita pernah berhenti sejenak untuk merenung lebih dalam tentang apa itu galaksi, dari mana asalnya, dan bagaimana mereka terhubung dengan eksistensi kita di bumi? Untuk memahami lebih jauh tentang galaksi, kita harus memulai dari titik paling dasar, yaitu asal-usul kehidupan dan proses terbentuknya alam semesta. Semua dimulai sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu dengan peristiwa yang dikenal sebagai Big Bang. Pada saat itu, seluruh materi dan energi alam semesta berada dalam satu titik yang sangat padat dan panas, sebuah singularitas. Tak terbayangkan oleh manusia saat itu bagaimana segala sesuatu yang kita lihat dan kenal sekarang bisa berasal dari satu titik yang begitu kecil dan panas. Proses pembentukan alam semesta dan galaksi. Setelah Big Bang, alam semesta mulai mengembang. Dalam proses ekspansi ini, materi dan energi tersebar di seluruh ruang angkasa yang semakin membesar. Hal ini mengarah pada pembentukan partikel-partikel subatomik yang kemudian bergabung membentuk atom-atom pertama, terutama hidrogen dan helium. Atom-atom ini akan menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita kenal saat ini. Begitu alam semesta mendingin dan stabil, atom-atom mulai berkumpul membentuk gas besar yang disebut nebula. Namun, bagaimana nebula tersebut bisa berubah menjadi galaksi seperti yang kita lihat sekarang? Jawabannya terletak pada gravitasi. Gravitasi bekerja dengan cara menarik partikel-partikel gas ini bersama-sama. Ketika gas-gas ini bertemu, mereka mulai terkonsentrasi dalam wilayah tertentu, membentuk bintang pertama di alam semesta. Bintang-bintang ini bukan hanya sumber cahaya yang kita lihat, tetapi juga pabrik untuk menciptakan elemen-elemen yang lebih berat, seperti karbon, oksigen, dan besi, yang akhirnya membentuk segala sesuatu yang ada di sekitar kita, termasuk kehidupan itu sendiri. Bintang-bintang pertama ini cenderung memiliki massa yang sangat besar dan akhirnya akan mati dengan cara yang dramatis melalui ledakan supernova. Ledakan ini menyebarkan elemen-elemen berat ke seluruh alam semesta, yang kemudian menjadi bahan baku bagi bintang-bintang berikutnya, planet-planet, dan kehidupan yang lebih kompleks. Inilah cara galaksi pertama kali terbentuk, dari kumpulan bintang yang saling berinteraksi, berputar, dan membentuk struktur besar yang kita kenal sebagai galaksi. Galaksi, struktur dan keberagaman. Galaksi, dalam definisi sederhana, adalah sistem besar yang terdiri dari bintang, gas, debu, dan materi gelap yang terikat oleh gravitasi. Ada berbagai jenis galaksi di alam semesta ini, yang paling umum adalah galaksi spiral, elips, dan tak beraturan. Salah satu galaksi yang paling terkenal dan dekat dengan kita adalah galaksi Bima Sakti, tempat kita hidup. Galaksi Bima Sakti adalah galaksi spiral besar yang memiliki sekitar 100 hingga 400 miliar bintang. Di dalam galaksi ini, kita tinggal di sebuah sistem bintang yang disebut sistem tata surya, yang mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Matahari ini, meskipun sangat penting bagi kehidupan di bumi, hanyalah salah satu dari miliaran bintang yang ada di galaksi kita. Keberadaan kita di tengah-tengah galaksi Bima Sakti seringkali membuat kita merasa kecil dan tak berarti. Namun sebenarnya, kita merupakan bagian dari sebuah entitas yang sangat besar dan luar biasa. Namun, Bima Sakti bukan satu-satunya galaksi di alam semesta. Dalam pengamatan yang dilakukan menggunakan teleskop canggih, astronom menemukan bahwa ada miliaran galaksi lain yang tersebar di luar sana dengan berbagai ukuran dan bentuk yang berbeda. Galaksi Andromeda, misalnya,
adalah galaksi spiral raksasa yang menjadi tetangga terdekat Bima Sakti dan sedang bergerak menuju kita dengan kecepatan sekitar 100 km per detik. Suatu saat nanti, sekitar 4,5 miliar tahun dari sekarang, galaksi Bima Sakti dan Andromeda akan bertabrakan dan bergabung membentuk galaksi yang lebih besar. Keberagaman galaksi ini menunjukkan betapa luas dan kompleksnya alam semesta. Setiap galaksi adalah dunia yang unik, penuh dengan misteri dan potensi kehidupan yang belum terungkap. Meskipun kita hanya tinggal di satu galaksi, kemungkinan bahwa kehidupan lain mungkin ada di galaksi-galaksi lain memberikan harapan dan pertanyaan yang tak terjawab bagi umat manusia. Sumber kehidupan dalam galaksi. Di tengah keagungan galaksi, ada satu hal yang lebih mengesankan dan menarik, kehidupan itu sendiri. Sejak awal terbentuknya bumi, kehidupan telah berkembang dengan cara yang luar biasa. Dari mikroorganisme yang pertama kali muncul hingga kehidupan yang kompleks seperti manusia, galaksi memiliki peran yang sangat penting dalam menyokong keberadaan kita. Salah satu unsur utama yang mendukung kehidupan di bumi adalah air, yang menjadi dasar bagi proses biologi. Air, seperti halnya elemen-elemen lainnya, dibentuk dalam proses-proses bintang. Begitu bintang meledak dalam supernova, elemen-elemen berat termasuk oksigen dan hidrogen tersebar ke seluruh alam semesta, membentuk molekul-molekul air yang kemudian bisa menjadi bahan baku bagi kehidupan di planet-planet yang tepat. Selain itu, radiasi kosmik yang datang dari bintang-bintang di galaksi kita juga turut memberi energi bagi kehidupan di bumi. Tanpa adanya bintang yang memancarkan energi, tidak akan ada kehidupan seperti yang kita kenal sekarang. Namun, pertanyaan besar yang tetap menggantung di atas kita adalah apakah kehidupan ini ada di tempat lain di galaksi, atau apakah kita benar-benar satu-satunya bentuk kehidupan yang ada di alam semesta yang luas ini? Mengapa galaksi itu menakjubkan? Galaksi bukan hanya sekedar objek yang dapat kita amati lewat teleskop atau gambar dari ruang angkasa. Mereka adalah tempat-tempat yang penuh dengan rahasia, tantangan, dan keindahan. Keberagaman dan kompleksitas yang ada dalam galaksi memberikan kita pelajaran besar tentang bagaimana alam semesta ini berfungsi dan bagaimana kita, sebagai bagian kecil dari alam semesta, bisa memahami posisi kita. Mengagumi galaksi adalah cara kita untuk merenung tentang tempat kita di alam semesta. Melihat bintang-bintang yang begitu jauh namun begitu terang di langit malam mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita. Setiap bintang yang kita lihat di langit adalah sebuah cerita, sebuah sejarah yang telah berlangsung selama miliaran tahun. Di balik keindahan visual galaksi, ada juga makna yang lebih dalam tentang keberadaan kita di bumi. Galaksi mengajarkan kita tentang keberlanjutan, perubahan, dan evolusi. Bintang yang lahir, hidup, dan mati menunjukkan bagaimana alam semesta ini selalu berubah, namun tetap berputar dalam pola yang tak terhindarkan. Hal ini mencerminkan perjalanan kehidupan kita sendiri, sebuah perjalanan yang penuh dengan pembelajaran, tantangan, dan akhirnya perubahan. Sebagai makhluk yang mendiami planet kecil ini, kita harus menghargai keberadaan galaksi dan segala isinya, karena tanpa galaksi-galaksi ini, kita tidak akan ada di sini. Setiap galaksi, setiap bintang, setiap partikel debu yang tersebar di ruang angkasa, adalah bagian dari sebuah simfoni besar yang menghubungkan kita semua dengan asal-usul kehidupan di alam semesta ini. Setelah membahas asal-usul alam semesta dan bagaimana galaksi pertama kali terbentuk, kita sekarang beralih untuk lebih mendalami struktur galaksi itu sendiri dan fenomena luar biasa yang terjadi di dalamnya. Galaksi, meskipun memiliki kesamaan tertentu, masing-masing memiliki karakteristik unik yang membuatnya menakjubkan. Dalam bagian ini, kita akan menggali berbagai elemen penting dalam galaksi, dari struktur dasar hingga fenomena kosmik yang membentuk dinamika kehidupan di dalamnya. Struktur dasar galaksi. Galaksi, seperti yang telah kita singgung sebelumnya,
adalah kumpulan besar bintang, gas, debu, dan materi gelap yang terikat oleh gravitasi. Struktur galaksi dapat berbeda-beda tergantung pada jenis galaksinya, tetapi sebagian besar galaksi yang kita temui dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis utama: galaksi spiral, galaksi elips, dan galaksi tak beraturan. Galaksi spiral ini adalah jenis galaksi yang memiliki struktur berbentuk spiral dengan lengan-lengan yang memanjang keluar dari pusat galaksi. Bima Sakti, tempat kita tinggal, adalah contoh dari galaksi spiral. Di pusat galaksi spiral biasanya terdapat lubang hitam supermasif, sebuah objek yang memiliki massa jutaan kali lebih besar dari matahari kita. Lengan-lengan spiral galaksi ini berisi bintang-bintang muda, nebula, dan sistem bintang lainnya yang berputar mengelilingi pusat galaksi. Keberadaan gas dan debu yang melimpah di galaksi spiral memberikan tempat bagi pembentukan bintang baru. Galaksi elips. Galaksi ini memiliki bentuk elips atau bulat yang lebih sederhana tanpa lengan spiral. Di dalam galaksi elips, bintang-bintang lebih tua dan lebih sedikit gas atau debu yang ada, sehingga pembentukan bintang baru relatif lebih jarang. Keberadaan galaksi-galaksi elips ini sering dikaitkan dengan galaksi yang telah menua dan mulai kehilangan materi yang diperlukan untuk membentuk bintang-bintang baru. Walaupun begitu, galaksi elips seringkali memiliki massa yang lebih besar dan lebih terpusat. Galaksi tak beraturan. Seperti namanya, galaksi jenis ini tidak memiliki bentuk tertentu dan tampak lebih acak. Galaksi-galaksi ini biasanya lebih kecil dan memiliki sejarah pertemuan atau tabrakan dengan galaksi lain yang mengakibatkan gangguan pada bentuk asalnya. Meskipun terkesan kacau, banyak galaksi tak beraturan ini yang sangat aktif dalam pembentukan bintang baru karena adanya lebih banyak gas dan debu yang terperangkap dalam perputaran mereka. Setiap jenis galaksi ini memiliki ciri khasnya sendiri, dan meskipun galaksi spiral seperti Bima Sakti adalah yang paling banyak kita amati, galaksi elips dan tak beraturan juga memainkan peran penting dalam evolusi alam semesta. Dalam setiap jenis galaksi, ada aspek yang tak kalah menarik untuk dieksplorasi: lubang hitam supermasif yang ada di pusat galaksi, materi gelap yang belum sepenuhnya dipahami, serta pembentukan bintang dan kehidupan baru. Lubang hitam supermasif, misteri di pusat galaksi. Salah satu fenomena paling menakjubkan yang ada di pusat banyak galaksi adalah lubang hitam supermasif. Lubang hitam ini adalah objek dengan gravitasi sangat kuat yang bahkan cahaya pun tidak bisa lolos darinya. Meskipun terdengar menakutkan, lubang hitam ini memiliki peran yang sangat penting dalam dinamika galaksi. Lubang hitam supermasif, seperti yang terdapat di pusat Bima Sakti, disebut Sagittarius A. Meskipun kita tidak bisa melihatnya secara langsung, keberadaannya dapat dibuktikan dengan pengamatan terhadap gerakan bintang-bintang yang mengelilinginya. Para astronom telah mengamati bahwa bintang-bintang di dekat pusat galaksi bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, dan pergerakan ini hanya bisa dijelaskan jika ada objek supermasif yang menarik mereka dengan gravitasi yang sangat kuat. Namun, peran lubang hitam dalam galaksi jauh lebih dari sekadar pemangsa bintang yang terjebak dalam tarikannya. Lubang hitam supermasif ini mungkin membantu dalam pembentukan dan stabilitas galaksi itu sendiri. Proses penghisapan materi yang terjadi di sekitar lubang hitam menghasilkan radiasi yang sangat kuat yang mempengaruhi distribusi gas dan debu di galaksi. Dengan kata lain, lubang hitam dapat berfungsi sebagai pengendali dalam evolusi galaksi, memperlambat atau mempercepat pembentukan bintang-bintang baru. Bahkan lebih menarik lagi adalah fakta bahwa galaksi-galaksi besar cenderung memiliki lubang hitam supermasif di pusat mereka. Fenomena ini membuka pertanyaan besar bagi para ilmuwan. Apakah lubang hitam mempengaruhi pembentukan galaksi, atau apakah galaksi terbentuk dan berkembang di sekitar lubang hitam yang sudah ada? Materi gelap dan energi gelap, rahasia alam semesta. Ketika kita berbicara tentang galaksi, kita tidak hanya berbicara tentang bintang, gas, dan debu yang terlihat.
Ada dua elemen yang sangat penting namun sangat misterius, materi gelap dan energi gelap. Keduanya mendominasi sebagian besar alam semesta, tetapi sangat sulit untuk dipahami dan dipelajari. Materi gelap adalah jenis materi yang tidak memancarkan cahaya atau radiasi yang dapat kita deteksi dengan alat yang ada sekarang. Meskipun tidak bisa dilihat secara langsung, keberadaannya dapat diketahui melalui pengaruh gravitasi yang ditimbulkannya terhadap benda-benda di sekitarnya. Materi gelap ini dipercaya mengisi sekitar 27% dari total massa alam semesta dan sangat penting dalam membentuk struktur galaksi. Tanpa adanya materi gelap, galaksi-galaksi tidak akan terbentuk dengan cara yang kita amati saat ini. Energi gelap, di sisi lain, adalah fenomena yang lebih misterius lagi. Ini adalah energi yang berperan dalam mempercepat perluasan alam semesta. Para ilmuwan tidak sepenuhnya memahami sifat energi gelap, tetapi mereka tahu bahwa energi ini menyumbang sekitar 68% dari total energi alam semesta. Energi gelap ini tampaknya berperan dalam mempercepat ekspansi alam semesta setelah Big Bang, dan diperkirakan bahwa ia akan terus mempercepat perluasan alam semesta di masa depan. Materi gelap dan energi gelap adalah dua dari banyak misteri besar dalam kosmologi. Meskipun kita belum bisa sepenuhnya memahami apa keduanya, penelitian tentang fenomena ini telah membuka banyak kemungkinan baru dalam memahami struktur dan evolusi galaksi. Fenomena luar biasa dalam galaksi. Selain struktur dasar dan elemen misterius seperti lubang hitam dan materi gelap, galaksi juga dipenuhi dengan fenomena luar biasa yang memperkaya pemahaman kita tentang alam semesta. Beberapa fenomena ini, meskipun jarang terjadi, memberikan wawasan yang tak ternilai tentang bagaimana galaksi berfungsi. Pembentukan bintang. Di dalam nebula, wilayah-wilayah gelap yang penuh dengan gas dan debu, bintang-bintang baru lahir. Proses ini dikenal sebagai pembentukan bintang. Ketika gas dan debu terkumpul dalam jumlah yang cukup besar, mereka mulai berputar dan memadat. Sebagian besar gas ini adalah hidrogen, yang pada akhirnya mulai berfusi menjadi helium, melepaskan energi yang sangat besar. Proses ini menciptakan bintang baru yang akan memberikan cahaya dan energi bagi lingkungan sekitarnya. Ledakan supernova. Supernova adalah ledakan bintang yang sangat kuat dan dramatis, yang terjadi ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar dan kolaps di bawah gravitasi sendiri. Ledakan supernova ini bukan hanya spektakuler, tetapi juga penting untuk kehidupan di galaksi. Saat bintang meledak, ia menyebarkan elemen-elemen berat ke seluruh ruang angkasa, yang akan digunakan untuk membentuk bintang, planet, dan bahkan kehidupan itu sendiri. Supernova juga dapat menciptakan lubang hitam atau pulsar. Setelah membahas asal-usul, struktur, serta fenomena luar biasa yang terjadi dalam galaksi, kini saatnya untuk melangkah lebih jauh ke dalam perjalanan manusia dalam memahami alam semesta yang luas ini. Penelitian tentang galaksi tidak hanya memperkenalkan kita pada keindahan dan kompleksitas struktur kosmik, tetapi juga membuka pintu bagi pemahaman yang lebih dalam tentang tempat kita di alam semesta ini. Di bagian ketiga ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai perkembangan penelitian galaksi, teknologi terbaru yang memungkinkan penemuan besar, serta masa depan penjelajahan kosmik. Penelitian galaksi, dari observasi tradisional ke teknologi canggih. Sejak zaman kuno, manusia telah mengamati langit malam, mengagumi bintang-bintang yang berkelap-kelip di atas. Namun, pengamatan ini hanya sebatas pada apa yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Baru pada abad ke-17, dengan penemuan teleskop oleh Galileo Galilei, manusia mulai mampu melihat jauh lebih dalam ke dalam ruang angkasa. Galileo adalah salah satu ilmuwan pertama yang mencatatkan penemuan galaksi Bima Sakti sebagai suatu objek yang terbuat dari miliaran bintang. Ini adalah langkah pertama yang membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam mengenai galaksi dan alam semesta. Dengan berkembangnya teknologi teleskop,
terutama teleskop ruang angkasa, pengamatan kita terhadap galaksi semakin mendalam. Teleskop Hubble yang diluncurkan pada tahun 1990 menjadi salah satu alat utama dalam eksplorasi galaksi. Hubble memungkinkan kita untuk melihat galaksi-galaksi yang sangat jauh dan mempelajari sifat-sifatnya dengan tingkat ketelitian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gambar-gambar luar biasa yang dikirimkan oleh Hubble memberikan gambaran yang lebih jelas tentang galaksi-galaksi spiral, galaksi elips, serta fenomena kosmik lainnya, seperti pembentukan bintang, lubang hitam supermasif, dan galaksi yang sedang bertabrakan. Selain Hubble, teleskop radio juga memainkan peran penting dalam memahami galaksi. Berbeda dengan teleskop optik yang hanya menangkap cahaya yang terlihat, teleskop radio menangkap gelombang radio yang dipancarkan oleh objek-objek di luar angkasa. Dengan menggunakan teleskop radio, astronom dapat mempelajari fenomena seperti gas yang mengalir di sekitar galaksi, serta radiasi yang dipancarkan oleh lubang hitam. Penelitian ini memungkinkan kita untuk melihat galaksi bukan hanya dalam cahaya yang terlihat, tetapi juga melalui spektrum elektromagnetik lainnya. Penemuan baru dan pencapaian luar biasa dalam astrofisika. Salah satu penemuan yang paling mengesankan dalam beberapa dekade terakhir adalah deteksi gelombang gravitasi. Gelombang gravitasi adalah riak-riak kecil dalam ruang waktu yang ditimbulkan oleh peristiwa kosmik yang sangat besar, seperti tabrakan antara dua lubang hitam supermasif. Pada tahun 2015, LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, berhasil mendeteksi gelombang gravitasi pertama yang berasal dari pertemuan dua lubang hitam. Penemuan ini membuka babak baru dalam astrofisika, memungkinkan kita untuk mendengar peristiwa kosmik yang sebelumnya tidak dapat diamati dengan teleskop tradisional. Selain gelombang gravitasi, kita juga semakin dekat untuk memahami sifat materi gelap dan energi gelap, dua komponen misterius yang mendominasi alam semesta. Para ilmuwan terus mengembangkan teori dan eksperimen untuk mengungkapkan lebih banyak tentang fenomena ini. Salah satu upaya besar yang sedang berlangsung adalah eksperimen Large Hadron Collider (LHC) di Swiss, yang bertujuan untuk menumbuhkan partikel-partikel subatomik dengan kecepatan sangat tinggi, menciptakan kondisi yang mirip dengan keadaan alam semesta setelah Big Bang. Penelitian semacam ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih jauh tentang materi gelap dan partikel yang berperan dalam pembentukan galaksi dan alam semesta. Penjelajahan luar angkasa mengungkap misteri galaksi lebih dalam. Meskipun banyak yang sudah dipelajari tentang galaksi, masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Penjelajahan luar angkasa kini semakin berkembang dengan diluncurkannya misi-misi luar angkasa canggih yang membawa kita lebih dekat untuk memahami galaksi kita dan alam semesta secara keseluruhan. Salah satu pencapaian yang sangat dinantikan adalah peluncuran teleskop James Webb pada tahun 2021. Teleskop ini dirancang untuk menggantikan Hubble dengan kemampuan yang jauh lebih canggih. Webb mampu mengamati alam semesta dalam spektrum inframerah yang memungkinkan kita untuk melihat objek yang sangat jauh, bahkan yang terjauh dari yang pernah tercatat oleh Hubble. Dengan kemampuan ini, Webb diharapkan dapat melihat galaksi-galaksi paling awal yang terbentuk setelah Big Bang, serta memberikan wawasan tentang bagaimana galaksi-galaksi pertama kali mulai membentuk struktur mereka. Selain teleskop luar angkasa, misi penjelajahan planet-planet dan bulan-bulan di luar tata surya kita juga semakin berkembang. Proyek seperti misi ke Mars yang dipimpin oleh NASA dan organisasi luar angkasa lainnya bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana planet lain terbentuk, serta mencari kemungkinan adanya kehidupan di tempat lain di galaksi ini. Temuan-temuan dari penjelajahan luar angkasa ini tidak hanya memperkaya pengetahuan kita tentang galaksi kita sendiri, tetapi juga membuka kemungkinan besar bagi penemuan kehidupan di planet lain. Masa depan alam semesta, ekspansi yang tak terbendung. Salah satu hal yang paling menarik tentang galaksi dan alam semesta adalah kenyataan bahwa alam semesta kita tidak hanya berkembang sejak Big Bang, tetapi terus mengembang hingga saat ini.
Observasi terbaru menunjukkan bahwa alam semesta sedang mengembang dengan kecepatan yang semakin cepat, yang diperkirakan dipengaruhi oleh energi gelap. Penemuan ini mengubah pemahaman kita tentang nasib alam semesta di masa depan. Ada beberapa kemungkinan besar yang diperkirakan akan terjadi di masa depan, tergantung pada bagaimana proses ekspansi ini berlangsung. Salah satu teori adalah Big Freeze, yang menyatakan bahwa jika ekspansi alam semesta terus melaju tanpa henti, maka pada akhirnya galaksi-galaksi akan semakin berjauhan satu sama lain. Ini bisa menyebabkan bintang-bintang mati, dan galaksi-galaksi akan kehilangan kemampuan untuk membentuk bintang baru, mengarah pada alam semesta yang semakin gelap dan dingin. Di sisi lain, teori Big Crunch mengusulkan bahwa jika gravitasi akhirnya dapat mengatasi ekspansi alam semesta, maka alam semesta akan mulai menyusut kembali ke titik singularitas, sama seperti keadaan sebelum Big Bang. Namun, teori ini sekarang dianggap kurang mungkin, mengingat bukti yang menunjukkan bahwa ekspansi alam semesta semakin cepat. Sementara itu, ada pula teori Big Rip, yang menyatakan bahwa kekuatan energi gelap akan semakin mempercepat ekspansi alam semesta, memisahkan galaksi-galaksi, bintang-bintang, dan bahkan atom-atom di seluruh alam semesta, hingga akhirnya menghancurkan seluruh struktur kosmik. Mengapa galaksi itu begitu menakjubkan? Galaksi adalah pemandangan yang luar biasa dan penuh misteri. Namun, keindahan dan daya tarik galaksi lebih dari sekadar penampilan visualnya. Galaksi menggambarkan sejarah alam semesta kita, dari pembentukan bintang-bintang pertama, hingga kematian bintang yang menghasilkan elemen-elemen berat yang akhirnya membentuk planet-planet dan kehidupan. Proses-proses yang terjadi di dalam galaksi juga menggambarkan evolusi alam semesta itu sendiri.